أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita masuk ke dalam perkara khusyuk salat. Kemarin kita sempat membahas tentang beberapa keutamaan khusyuk salat. Yang pertama adalah bahwa orang yang khusyuk dalam salatnya merupakan pewaris surga Firdaus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, di mana Allah membuka, ya, sifat orang-orang yang beriman dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Kemudian ditutup dengan salat juga, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang dalam salat-salatnya mereka menjaganya. Maka Allah kemudian mengatakan ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi juga menjelaskan tentang hubungan antara salat dan keberuntungan, karena khusyuk salat itu merupakan rohnya salat. Ya, kalau seseorang hilang kehusyukan salatnya, maka mereka hilang keberuntungan dalam hidupnya. Karena salat itu khusyuknya adalah rohnya. Kalau rohnya orang nggak ada, mati mereka. Maka sama, kalau khusyuknya nggak ada, maka salatnya akan apa? Sia-sia. Karena pada dasarnya pahala salat ditentukan dari seberapa besar khusyuknya. Nanti kita akan bahas masalah ini di fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang bagaimana seberapa besar pengaruh khusyuk dalam salat. Jelas ya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah khusyuk itu memudahkan orang dan semangat dalam salatnya. Maka Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya mereka yang khusyuk dalam salatnya, mereka semangat dalam melakukan salatnya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan al-khusyuk wal khasyatillah. Ya, khusyuk seseorang dalam salatnya itu menimbulkan rasa takut sama Allah Azza wa Jalla. Wa raja'u ma indahu, dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, yujabu lahu fi'luha. Ya, mewajibkan untuk melakukan kedua perkara ini. Ya, kemudian, ya, dikatakan munsyarihan sadrahu, kemudian taraqubuhu lithawu, dikatakan munsyarihan sadr, bahwa hatinya itu dalam kondisi lapang. Ya, kemudian apa? Dan mereka mengharapkan pahala. Ini hasil dari bagaimana khusyuk salat. Tuhan ini ditambah lagi takut terhadap hukuman yang Allah berikan.
Tiga perkara ini muncul dari kekhusyuan salat. Makanya orang kalau khusyuk salatnya, mereka punya alasan besar kenapa mereka harus salat, sehingga mereka semangat dalam melakukan salat. Kalau tidak khusyuk salatnya, hilang semua alasan itu, sehingga salatnya berakhir menjadi beban hidup. Salah satu kita mau pilih khusyuk atau hanya sekedar menunaikan kewajiban, akhirnya rasa salat itu jadi beban. Ini yang bahaya ya kondisi. Bikhilafillah yakun kadzalik. Berbeda orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya perkara ini semua. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Maka enggak ada dia hal-hal yang kemudian menjadi pendorong dia untuk melakukan semua ini. Fa idza fa'ala salat min athqalil asya' alaihi. Nah, ini yang dimaksud. Kalau dia melakukan salat, maka dia melakukan sesuatu yang paling berat yang dia lakukan. Kenapa? Salatnya berubah jadi beban hidup, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Karena nggak mungkin seseorang butuh sama Allah kalau mereka nggak khusyuk dalam salatnya. Tanda-tanda seseorang merasa butuh sama Allah, mereka yakin sama Allah, terletak bagaimana kepada kekhusyuan salatnya. Wal khusyuk khudu'ul qalb wa tumatinah. Maka kemudian dikatakan pengertian khusyuk. Khusyuk adalah tunduknya hati, ya, disertai dengan apa? Disertai dengan ketenangan, tumaninah ya ikhwan. Wasukun lillahi ta'ala. Ini yang dimaksud, ya. Serta sukun, yaitu diamnya karena Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi inskisari baina yadayhi dalan, ya, waftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'i. Ditambah lagi ketika seseorang, ya, mereka takluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatinya merendahkan diri, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi orang-orang yang khusyuk. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amilan shalihan. Ya'mal amilan shalihan ini diantaranya adalah khusyuk di dalam salatnya. Jelas masalah ini? Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, khusyuk merupakan penentu pahala. Syekhul Islam Taimiyah ditanya beberapa poin. Perhatikan pertanyaannya dan perhatikan jawabannya. Yang pertama, ditanya an waswasil rajul bis-salatihi wa mahadda mubtilatil salah. Ya, dikatakan tentang was-wasnya seseorang dalam sholatnya. Sholatnya dia ragu, apakah kemudian itu membatalkan sholat atau enggak? Ya, ditambah lagi wa mahadda makruhu minhu, berkaitan dengan sesuatu yang makruh. Kemudian hal yubahu minhu syai'un fis shalah. Ya, apakah diperbolehkan, ya, ketika seseorang itu was-was dalam salatnya? Hal yu'adzabu ar-rajul fi syai'in minhu, apakah seseorang itu nanti was-was bakal diadab sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian mahadul ikhlasu fi shalah, bagaimana keikhlasan itu di dalam salat? Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa li ahadin min salatihi illa ma aqala min. Ya, tidaklah seseorang di dalam salatnya kecuali yang dihitung apa yang difahami dari salatnya, yang didasari, yang disadari dari salatnya. Jadi seberapa besar kesadaran kita dalam salat, maka kita dapat pahala segitu. Kalau ternyata dari 4 rakaat sadarnya cuma 1 rakaat, bagaimana? Dan nanti semua akan terjawab sebagai ikhwan. Yang pertama, la yamna ya'mar bihi min tadabburil kalam wat tayyib wal amal salih alladhi fi shalah bal yakun bi manzilatil khawatir fa hadha la yabtilu shalah. Seseorang itu kalau was-was itu ada 2 jenis. Satu, was-was yang tidak menghalangi seseorang dari tadabbur ketika dia membaca bacaan salat. Muncul di dalam hati bisikan, tapi bisikannya bisikan yang lewat-lewat begitu aja,
dia tetap fokus dalam sholatnya. Paham ya? Bisikan yang, karena bisikan itu ada dua, yang dia bisa kendaliin sama yang nggak bisa dikendaliin. Pernah tahu nggak, ngerasain kan bisikan yang nggak bisa dikendaliin? Kadang-kadang main lewat gitu aja, kita nggak mau tuh muncul gitu. Tapi lewat aja dalam hati kita. Ini namanya bisikan yang nggak bisa dikendaliin. Ya, dan itu selalu ada dalam hati. Ya, dan itu datangnya apa? Mendadak. Nah, kondisi yang seperti ini, ya, seseorang bisa tetap membaca dalam sholatnya dan bisa memahami. Jelas? Kemudian dia juga bisa melakukan amal saleh di dalam sholatnya. Artinya sholatnya itu bukan sholat yang kayak orang nggak sadar, tetap disadari. Jelas? Ya. Ditambah lagi bal yakunu bimanzilatil khawatir. Akan tetapi kedudukan waswasnya tadi cuman sekedar besitan dalam hati yang muncul sesaat aja. Ya, fahada la yubtilus shalah. Maka ini enggak membatalkan salat. Jelas? Lakinna min salamati salatuhu minhu fahuwa afdalu mimman lam taslam minhu salatuhu. Tapi yang lebih utama seseorang enggak muncul perkara-perkara ini. Jelas di sini, ya. Wa awwalu shibhu hal muqarrabin. Ini sebagaimana seperti orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, seperti orang-orang yang muktasid. Muktasid itu manzilahnya. Jadi manusia itu, orang-orang yang taat sama Allah itu ada 3 jenis. Orang-orang yang muqarrab, atau orang-orang yang sabiquna bil khairat, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah berlomba-lomba. Jelas di sini. Kemudian yang muktasid ini cuma orang-orang yang melakukan hal-hal yang wajib saja. Ya. Kemudian ada juga yang dzalimun li nafsihi, seseorang yang melakukan ketaatan campur sama kedzaliman. Jelas? Jadi 3 jenis manusia modelnya. Nah, ini masuk di model 2. Antara orang yang muqarrab berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlomba-lomba, sama orang yang kemudian tengah-tengah. Tengah-tengah itu disebut dengan apa? Muqtasid. Hanya memperhatikan yang wajib saja. Nah, orang yang kemudian mereka was-was yang bisa dikendaliin model kayak gini, mereka antara dua ini. Antara yang muqarrab atau yang muqtasid. Jelas? Mereka bukan orang yang mendolimin dirinya sendiri. Paham di sini? Ya. Kemudian yang kedua, ma mana'al fahmu. Nah, ini yang dimaksud. Apa yang menahan atau menghalangi seseorang daripada pemahaman. Kemudian wa syuhudul qalb. Ya, dan hadirnya hati, sehingga orang sholat tapi hatinya apa? Lari. Jelas? Dan dia nggak paham apa yang dibacanya. Orang kadang-kadang kan gitu kan, imam rukuk dia ikut rukuk tapi masih berkhayal. Jelas di sini, dia bisa untuk mengendalikan hatinya, tapi justru was-wasnya diikuti. Jelas? Dia sadar kalau dia sedang was-was dan dia bisa ngobatin was-wasnya dengan cara apa? Orang kalau nanti datang hadisnya dari Utsman, namanya Utsman ibn Abdul As. Ya. Kemudian bihaitsu yasir rajul ghafilan, sampai akhirnya seseorang menjadi apa? Lalai dalam salatnya. Fahada la raiba annahu yamna'u thawab. Perhatikan baik-baik. Ini enggak diragukan lagi, ini menahan pahala. Artinya pahalanya berkurang. Pertanyaannya, sholatnya batal atau tidak? Batal enggak? Ada 2 pendapat ulama. Nanti ada penjelasannya lagi. Ya. Yang jelas bahwa ini akan ngurangin pahala. Karena rasa was-wasnya tadi diikuti. Dia bisa ngendalin was-was untuk berusaha tetap fokus. Dengan cara apa ya, Pak? Orang kalau sadar dia mulai was-was, harusnya dia melakukan ini. Berarti kan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna rajula la yansarifu min salatihi lam yuktab lahu minha illa nisfuha. Seseorang itu berpaling dari salatnya, artinya selesai dari salatnya, tidaklah ditulis kecuali setengah dari pahala salatnya, atau kecuali sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sampai sepersepuluh. Apa maksudnya? Ini berpengaruh dari was-was yang muncul diikutin seberapa besar dia sadar di sholat. Kalau sholatnya hanya sadar 1/10, yang dia fokus 1/10, berarti pahalanya 1/10. Dan tidak disebutkan tentang batal sholatnya. Beda ini. Sholatnya memang nggak batal, kewajibannya terpenuhi, tapi pahalanya yang bermasalah. Sekarang ada nggak di antara kita yang kerja nih, kemudian antum cuma dikasih gaji 1/4 aja? Ada yang mau terima? Antum kerja sebulan dapat gaji 1/4. Ada yang mau? Wallahi kita pulang dalam kondisi jengkel, marah ini, tapi orang nggak peduli kalau sholatnya pahalanya sedikit. Padahal ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya dengan hidup yang selamanya, dan ada kaitannya dengan kedudukannya di surga. Berarti kan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ada 3 kaidah yang kita harus pahami. An-najata minan nar bi'afwillahi ta'ala. Selamat dari api neraka dengan ampunan Allah. Waddukhulul jannah birahmatih. Masuk surga pakai rahmat Allah. Waqtisamul manazil bi'a'mali saleh. Orang masuk surga pada waktu masuk tingkatan yang di posisi mana tingkatannya, karena dikatakan oleh para ulama bahwa tingkatan surga itu 6.000 lebih sejumlah ayat di Quran. Semakin tinggi tingkatannya, semakin nikmat surganya. Nah, dia masuk ke tingkatan yang mana? Itu pakai amal soleh. Nah, kalau selama ini amal soleh kita bermasalah dan selalu kurang, ada yang pengen nggak masuk surganya di paling bawah sendiri? Jangan hidupnya selamanya bicara. Di dunia ini kita ini sering berpikir melihat orang yang hidupnya enak, tapi kita jadi penonton tok. Enak nggak jadi penonton? Selalu kita berharap bagaimana kita jadi pelakunya. Jelas? Sedangkan di akhirat kalau kita juga nonton juga dan itu terjadi selamanya, bagaimana kondisinya? Sama ya ikhwah. Kita ini ketika melihat pahala, ketika Allah berbicara tentang balasan, namun kita hanya mengatakan yang penting selamat. Ini namanya standar yang sangat konyol. Karena Rasulullah mengatakan kalau kalian minta surga Firdaus. Siapa yang nyuruh? Rasulullah SAW. Kalau mau pasang keinginan, harapan, pasang yang paling tinggi dalam perkara akhirat. Tapi dibalik, giliran dunia masangnya tinggi, akhirat yang penting masuk. Betul? Ini kebalik. Harusnya dunia lihat ke bawah supaya kita pandai bersyukur. Kata Rasulullah, "Undur ila man huwa asfalu minkum." Tapi giliran akhirat carilah sebanyak-banyak. Allah mengatakan faliyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba. Minta yang paling besar. Berharaplah yang paling tinggi. Makanya masalah pahala juga sama. Saya lanjutin lagi. Kemudian fa'akhbar Nabi SAW annahu qad la yuktab lahu minha illa al-usyur. Kata Syekhul Islam Taimiyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, mengabarkan bahwa terkadang seseorang itu tidak ditulis pahalanya kecuali 1/10-nya. Berarti tergantung apanya? Tergantung apa yang dia sadar. Was-was yang diikuti itu bisa menghilangkan
akal. Memang tujuannya setan kayak gitu. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kalau orang sholat, setan. Jadi ada hadis tentang kapan setan balik menggoda orang sholat. Ada yang tahu nggak kapan? Waktunya mulainya. Kita lanjutin, lihat. Abdullah bin Abbas menjelaskan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha. Engkau mendapatkan, ya, tidak engkau mendapatkan dari salatmu kecuali apa yang engkau sadari. Kalau kita sadarnya seberapa, itu bagian kita dari salat. Sisanya kita nggak dapat. Jelas? Jadi harus paham dengan baik. Kalau cuma sadarnya, saya sadar cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya lagi, wallahu a'lam. Ya sudah, nasib kita di 2 rakaat itu. Sisanya kita nggak dapat. Ya. Kemudian apa? Walakin hal yubtilus salah wa yujabu i'adah. Apakah seseorang itu ketika dia dalam posisi was-was tadi, ya, lalai, apakah membatalkan sholatnya? Apakah harus untuk ngulangin lagi? Nah ini fihi tafsil, ada penjelasan secara mendetail. Fa innahu in kanat ghaflah fi shalah wa aqala min khudur wal ghalibul khudur lam tajib i'adah. Kalau seandainya seseorang itu lalai di dalam sholatnya, ya, tetapi dia dalam posisi apa? Tetap ada yang disadari di dalam sholatnya, dan kebanyakan dia sadar dalam sholatnya. Perhatikan, kebanyakan. Berarti berapa persen? 50 ke atas. Ya, kadang-kadang muncul gini, nggak sadar. Kebanyakan, maka tidak harus mengulangi. Wa in kana thawabun naqis, walaupun pahalanya berkurang, jelas berkurang. Tapi ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, fa innan nusus qad tawatarat bi anna sahwa la yubtilus shalah. Karena dalil yang ada, ya, dalil yang menjelaskan, yang sahih menjelaskan bahwa orang yang lalai di tengah salatnya tidak membatalkan salatnya selama yang dilanggar bukan rukun salat. Hati-hati. Selama yang dilanggar bukan rukun salat, hanya sekedar lalai, dia tidak memahami yang dia baca, hatinya lari ke sana ke sini. Kalau melanggar rukun salat jelas batal, mutlak. Ya. Karena rukun itu la yakunu bihi illa bihi. Gak pernah terjadi sesuatu kecuali dengannya. Kalau rukun satu aja antum sikat, contoh gak baca Al-Fatihah, selesai bisa. Contoh kasus. Kemudian disebutkan lagi wa innama yujbar ba'duhu bisajdatai sahwi. Bahkan sampai seseorang itu lupa, maka diharuskan menutup dengan 2 kali sujud sahwi. Jelas kan, yang tadi sampai lupa dia, tapi nggak melanggar rukunnya. Jelas ya kondisinya. Wa imma in ghalabat ghaflah al-hudur fa fihi lil ulama qaulan. Kalau kebanyakan lalai daripada sadarnya. Jadi contoh, saya sadarnya cuma 20%, lalainya 80%. Kebanyakan. Jadi cuma ya, kadang kalau orang sholat berjamaah tidak kelihatan masalahnya. Imam Allahu Akbar, dia ngikut. Ketahuannya kapan? Kalau posisi imam, ya, kemudian dia nggak sadar kalau imamnya naik, tiba-tiba dia duduk, atau imamnya lagi duduk tahiyat, kemudian dia naik sendiri, itu kelihatan. Kelihatan kalau lagi nggak fokus sholat. Betul nggak? Atau enggak, dia nggak kelihatan imamnya di atas biasanya, di belakang sendiri sambil ngantuk-ngantuk terus, nah itu kelihatan bisa. Kemudian wa in ghalabatil ghaflah al-hudur fa fihi aqwalan. Kalau kemudian kebanyakan lalai daripada muncul akalnya, maka ada 2 pendapat. Yang pertama, la tasihhus shalah fil batin. Salatnya enggak sah di hatinya. Pendapat pertama. Tapi apa? Wa in sahhat fil dhahir.
dohirnya dia ngelakuin sholatnya sah, tapi hatinya nggak sah. Jelas di sini? Ya, li'annal maqsudus shalah lam yahsul fahuwa syabihus shalah mura'i wa ghairihima. Karena tujuan sholatnya nggak dapat. Ini kayak orang sholat dalam posisi riya. Orang riya sholatnya gimana? Gimana orang sholat riya? Sah nggak? Secara pahala nggak sah. Paham? Sama Allah dibatalin. Ya kayak gitu. Kayak orang sholat riya. Sudah. Kenapa? Karena kehadiran hatinya karena Allah hilang. Jelas? Karena banyak apa? Lainnya daripada sadarnya. Jelas? Tapi dohirnya dia ngelakuin sholat, contoh sholat maghrib. Maghribnya sah. Gitu loh. Tapi pahalanya habis. Jelas di sini? Batinnya nggak sah. Kemudian fa innahu bittifaq la yabra'u biha fil batin. Ya, makanya kemudian secara ini bahwa hatinya lalai. Nah, ini yang dipilih oleh siapa? Oleh Abi Abdillah Ibn Hamid. Benar. Ya. Kemudian ya, orang yang salatnya seperti ini ya, dia masih punya tanggung jawab secara batin. Jadi belum bisa berlepas diri. Kenapa? Nggak selesai secara batin. Karena salat itu apa? Bukan sekedar hadirnya badan saja, tapi juga hati. Karena khusyuk di mana? Kita bicara di hati. Paham? Oke. Kemudian yang berikutnya, wathani tabra'ud dhimmah fala yajibu alaihi i'adah. Yang kedua adalah bahwa salatnya selesai, kewajibannya selesai, wa in kana la ajran lahu fiha. Salatnya sah. Kalau yang tadi secara batin enggak sah. Kalau ini total salatnya sah. Total ya. Dia yang tadi membedakan antara zahir sama batin. Kayak orang sholat riya. Kalau yang ini enggak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholatnya sah walaupun tidak dapat pahala. Ya, bimanzilati saum, kayak orang puasa. Kalau yang tadi kayak orang sholat riya. Kalau ini kayak orang puasa yang dimana dia puasa iya, bohong iya. Berarti apa? Cuman dapat haus sama lapar. Berarti sah nggak puasanya? Sah, tapi pahalanya dapat gak? Enggak. Kata Rasulullah dalam hadis, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fa yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan mengamalkannya, maka Allah enggak butuh puasanya. Puasanya cuma sekedar haus sama lapar tok. Dah. Nah, orang yang sholatnya seperti tadi kebanyakan lalai daripada sadarnya, maka orang yang sholat seperti ini disebutkan yaitu kayak orang puasa cuma dapat haus sama lapar. Berarti sholat cuma dapat apa? Capeknya saja. Dan kukur kewajibannya sudah itu toh. Ya, wa hadza huwa al-ma'thur. Ya. Sebagaimana ini yang kemudian dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, perhatikan hadisnya, idza adzana al-muadzin bis-shalah adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma'a at-ta'dzin. Subhanallah. Ini hadisnya, perhatikan kata-katanya. Kalau seorang mengumandangkan adzan pada waktu salat,
setan itu berlari menjauh sambil ngapain? Kentut, supaya orang nggak dengar adzan. Makanya antum pernah nggak ngerasain adzan tiba-tiba kayak sayup-sayup, awalnya kenceng, tiba-tiba kayak sayup-sayup. Berkurangnya suara itu karena setan sambil ngentut, biar suara ngentutnya itu nyumpal telinga kita, ya, kemudian suara adzannya mengecil. Terjadi kan, kok tambah ini, hati-hati ya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu fa'idha qudiyat ta'dhin akbar, fa'idha thuwiba bis-salah adbara. Ya, kalau selesai adzan balik lagi dia. Jelas? Kemudian kalau dikumandangkan iqamat lari lagi dia. Fa'idha qudiyat tathwib, kalau selesai iqamat akbal hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, muncul di pikiran seseorang, dikasih tahu udkur kata, coba ingat kuncinya tadi ternyata ada di bawah meja. Oh iya, aduh, kompornya belum dimatiin kayaknya. La haula wala quwata illa billah. Saat anak ingat semua yang tadi lupa, sholat itu setan kayak gitu dia. Ya, wah jangan bangga lah ya ikhwan, karena ini tujuannya biar antum berhayal. Ya, padahal sebelumnya ngobrol sama teman sebelum sholat mau nyebutin nama orang lupa, begitu sholat langsung keiling semua. Wah antum mengatakan, oh alhamdulillah nah ingat, tambah khayal sholat antum buyar semua. Betul nggak ini? Iya. Kemudian apa? Malam yakun yadkur hatta yadalla la yadri kam sarna, sampai setan itu ngikutin semua, sampai dia nggak tahu berapa rakaat dia sudah sholat, terakhirnya lupa habis. Kalau sudah kayak gini, ya, fa idza wajada ahadukum dalika falyasjud sajdatain. Kalau kalian mendapati ini maka sujud 2 kali sujud. Rasulullah nggak ngomong kalau gitu ulangi sholat, enggak. Disuruh sujud 2 kali sujud. Di mana? Di akhir. Karena lupa berapa rakaat. Ditutup dengan sujud sahwi. Ini yang menguatkan pendapat kedua. Yang dimana pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sholatnya sah tapi pahalanya habis. Jelas? Paham penjelasannya? Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu sholat khusyuk itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pertanyaannya dosa apa? Dosa kecil. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, artinya wudu dengan sempurna, ya, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara kepada hatinya antara keduanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksud dosa-dosanya adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, khawatir besitan itu 2. Tadi kita sudah bicara besitan yang nyerang hati secara langsung, ini nggak bisa ditolak sama sekali. Tapi besitan ini tidak mempengaruhi pahala sholat. Jadi kalau antum tiba-tiba muncul nih dalam hati lagi sholat khusyuk, kemudian muncul tiba-tiba, tapi antum nggak gubris, ya, maka ini nggak mempengaruhi sholat. Yang mempengaruhi adalah besitan yang mengalir di hati. Tahu ngalir ya? Kalau ini kan cuma sekelebat aja, numpang lewat istilahnya. Kalau yang ini ngalir itu lanjut. Dalam artian sudah besit kemudian diikutin lagi. Ini yang disebut dengan ngalir. Kayak air modelnya, nggak putus. Paham? Nah, kalau besitan yang kayak gini bahkan bisa diputus sama hati, ya, dan bisa ditolak, tapi kita malah membiarkan, maka ini yang mempengaruhi pahala salat. Jelas? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan yuhadithu nafsah, ia berbicara dengan hatinya.
Kalau berbicara dengan hatinya, selama nggak diucapkan, ya, atau diperbuat, dia nggak kena. Tapi kalau yang besitan ini diikutin masalahnya, dia kena pahalanya di situ. Ya. Kemudian besitan hati ini ada dua kaitan. Kalau berkaitan dengan masalah akhirat, maka seperti apa? Berpikir tentang baca Quran, zikir dan lain sebagainya, maka nggak kena dia. Tapi kalau besitan hatinya berkaitan dengan masalah dunia, maka mengurangi pahala. Ya contoh tadi, wah anak harusnya tadi bisnisnya nambahin modal, kayaknya nanti tambah untung. Kenapa? Karena sekarang orang lagi rame jualannya. Bayangin nanti lagi sholat bicarain masalah bisnis. Selesai ini kayaknya ide bagus untuk dilakuin. Selesai sholat langsung pergi langsung lakuin. Ini buyar sholat tadi. Ya, punya ide bisnis dengan sholat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Terjadi enggak? Banyak. Lagi stres urusan kantor, tengah sholat muncul ide, setan sengaja. Ya. Akhirnya diingat-ingat ide itu, selesai sholat pegang HP ditulis. La haula wala quwwata illa billah. Orang merasa kayak apa? Imam Bukhari itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada kitabnya Sayyidul Khatir. Setiap yang muncul ya tentang masalah bagaimana memahami sesuatu ditulis. Lah antum kalau munculnya di tengah sholat bicara bisnis bukan Sayyidul Khatir ya ikhwan. Ya, kan Imam Ibnu Qayyim nulis juga. Nulisnya nulis bisnis, mana ada Sayyidul Khatir. Imam Ibnu Qayyim itu nulisnya tentang masalah apa? Tentang masalah agama semua ya ikhwan. Dan dia di tengah dia sedang berzikir apa, kemudian muncul pemahaman agama. Ini benar, ini baik. Tapi syaitan nggak mungkin memunculkan antum di pikiran antum pemahaman agama. Yang ada apa? Dunia, kayak kunci hilang, ya, ketelesut di mana. Nah itu tuh semuanya. Umar bin Khattab mengatakan tentang masalah ini. Kata Umar bin Khattab, ini la ujahizu al-jaisha wa ana fis salah. Sesungguhnya aku menyiapkan mengatur pasukan sementara aku dalam salat. Boleh enggak? Urusan dunia apa akhirat? Persis. Tapi setan enggak bakal bisikin antum masalah akhirat. Yang ada masalah dunia. Karena besitan yang masalah akhirat diperbolehkan. Contoh nih, antum dengerin bacaan imam. Tiba-tiba baca tentang masalah neraka, kemudian antum takut, ya Allah, kalau nanti anak masuk neraka, anak nggak mampu, tolong kasih saya hidayah dan lain sebagainya. Ini perkara yang baik ya ikhwan. Namanya antum tadabbur dari bacaan imam tadi. Makanya orang yang baca sama yang dengar lebih menikmati yang mana? Yang dengar. Nah, lebih enak jadi makmum atau jadi imam? Nah, tinggal terima matang. Betul enggak? Imam baca apa, makmum nikmati. Imamnya konsentrasi, mau tadabbur takut meleset. Subhanallah. Makanya ini realita yang terjadi. Bagaimana? Tapi ketika imam bisa bertabur-dabur bersama bacaannya itu luar biasa. Tapi yang jelas makmum bisa menikmati perkara itu. Ya, dan ini perkara yang benar dan tujuannya memang salat itu rohnya, kekhusyuan antum akan merasakan rasa takut sama Allah di balik salat, di mana ketika kita sujud pas rendah kita mengatakan subhanallah biarlah Allah tuh maha tinggi, kita ini rendah antum sampai nangis dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Ya. Dan itu yang disebut khusyuk. Nah, insya Allah karena sudah adzan kita akan membahas yang berikutnya tentang bagaimana seseorang itu menghadapi. Nah, untuk sebelum saya tutup, saya kasih satu hadis. Perhatikan baik-baik cara ngusir setan di tengah masalah salat. Cara ngusir. Dan ini dilakukan di tengah salat. Di tengah salat. Paham ya? Tapi kalau was-was sebelum salat itu, ya ikhwah, artinya was-was itu tidak berlaku. Kalau kita sebelum salat, contoh, saya sudah wudu apa belum? Ketika awalnya yakin, muncul keraguan setelahnya, maka yang dihitung adalah keyakinannya awal. Antum sudah wudu selesai nih, jelas sudah wudu selesai. Tiba-tiba muncul syaitan ngasih was-was.
sudah wudu belum. Padahal itu sudah selesai wudu. Maka yang diikutin adalah yang pertama. Dikatakan dalam kaidah al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan itu yang kita awal terjadi tidak akan pernah tergugurkan dengan rasa ragu berikutnya. Jelas masalah ini. Nah, di sini Utsman bin Abdul As pernah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengeluh. Hadis riwayat Muslim dikatakan, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya setan itu mengganggu ya antara diriku dengan salatku. Ya, wa qiraati yalbisuha alayya, sehingga bacaanku jadi kacau. Yalbis itu jadi gak karuan, tumpang tindih istilahnya. Ya, buat aku jadi kayak orang bacanya gak karuan. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, daka syaitan yuqalu lahu khanzab. Perhatikan, setan ini punya nama-nama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setan yang suka goda di salat namanya khanzab. Khusus tugasnya goda salat. Bayangin, iblis itu enggak bagi setan dengan macam-macam. Nah, berarti kalau orang manusia suka goda salat juga disebut dengan khanzab. Karena setan dua jenis. Nah, teman antum lagi sholat, kemudian lagi sholat sunnah nih, teman antum ngomong, oh sok khusyuk antum begini. Nah, itu konsep ya. Bacain juga sekalian gitu. Karena merusak sholat. Karena setan dua jenis kan, dari jin dan manusia. Manusia juga bisa jadi setan ya, bukan cuma jin aja. Ya. Kemudian faida akses tahu fata'awwad billahi minhu. Kalau engkau mulai ngerasain nih godaan mulai sampai kita akhirnya bacaan mulai kacau, ya, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian watfil ala yasarika thalathan. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Yatful itu meludah kecil ya, yang dimana keluarnya angin. Ya, paham ya? Ke kiri. Ustaz, kalau berjamaah gimana? Jangan sampai muncrat. Antum bisa merusak kondisi. Nah, gini aja. Yang penting kemana? Ke kiri. Jangan antum ke sebelah ini. Paham ya? Loh, lakuin. Bahkan setan tuh buat kita jadi ragu untuk ngelakuin. Nanti kalau antum ngelakuin gini, sebelah antum emosi gimana? Biar antum gak ngelakuin. Paham di sini? Terjadi gak? Intinya ke arah kiri. Mau ke bawah gak ada masalah. Yang penting kemana? Ke arah kiri. Ya, itu caranya. Bukan kemudian harus langsung ke arah kiri pas antum sebelah antum malah sikat. Jelas? Ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka kata Utsman bin Abdul As, fa'altu dzalika. Aku melakukan itu. Apa yang terjadi? Fa'adhaballahu anni, dan Allah menghilangkanku darinya. Langsung bisikan hilang. Kayak jadi bisikan. Maka antum kalau digoda orang, lakuin juga yang sama. Jelas? Biar apa? Setannya diam juga. Ya, mudah-mudahan ini jadi bacaan bagi kita semua. Insya Allah yang berikutnya kita akan bahas yang membantu menghadirkan khusyuk sholat. Ada beberapa poin, ada 9 lebih. Ya, di antaranya nanti kalau sholat posisi lapar gimana? Ada makanan depan mata, ya, atau kemudian sholat tapi kebelet buang air, boleh apa enggak? Nah ini nanti kita membahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari was-was di dalam salat, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ya Rabbal subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.